Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Sugihartati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan bagi Anak Penyandang Masalah Sosial. Perkenalkan, nama saya Wardatul Filzati, NIM 211F10024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resum saya mengenai konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Jadi, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dapat mempengaruhi permasalahan sosial. Selanjutnya adalah permasalahan. Kegagalan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Jadi setiap manusia itu mempunyai sikap yang berbeda dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Yang pertama, permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan, tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua, permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum, yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Dan yang ketiga, penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Oke, selanjutnya adalah faktor pencetus masalah sosial. Pertama, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadinya kegagalan budaya atau disebut dengan cultural shock, dan kesenjangan budaya atau disebut dengan cultural lag. Yang kedua, permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dan yang ketiga adalah kemudian permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contoh masalah adalah bentrokan orang Kalimantan dan Madura. Bisa jadi permasalahan sosial tersebut diakibatkan perbedaan kebudayaan yang dimana masyarakat tersebut tidak bisa menerima atau menghargai satu sama lain. Adapun pengertian masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Soekanto. Menurut Surjono Soekanto, menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, menurut Vincent Parillo dalam Suetomo, menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial, namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Yang ketiga, menurut Suetomo, pengertian masalah sosial menurut Suetomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat.
Yang keempat, menurut Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat, sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Beberapa faktor penyebab masalah sosial. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan sosial. Yang pertama yaitu ekonomi, kedua faktor sosial, ketiga budaya, keempat psikologis, kelima biologis, dan keenam teknologi. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab masalah sosial tentang ekonomi. Jadi, faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa, dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Jadi, seperti contohnya, orang yang benar-benar tidak mampu dan orang tersebut membutuhkan bantuan malah tidak dibantu. Dan orang yang sekiranya mampu malah dibantu karena ada hubungan kekerabatan atau keterikatan dengan pihak yang berwenang. Yang kedua, mengenai faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya, permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi, kurangnya lapangan pekerjaan itu disebabkan oleh kesenjangan sosial. Ketiga, yaitu budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya, di mana faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi di lingkungan, yaitu diantaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Selanjutnya, munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, kita sebaiknya tidak boleh meniru budaya luar yang sekarang malah dianggap hal yang wajar. Yang keempat, psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu
yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis. Ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal dan munculnya raja-raja palsu. Juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang kelima, biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Yang keenam, teknologi. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan, serta memudahkan berbagai kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merta teknologi yang menguntungkan semua pihak. Jadi tidak selalu teknologi itu menguntungkan semua pihak, pasti ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Kemudahan teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau berpergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online tentu akan diuntungkan dan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi hal ini jadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi terakhir karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Jadi dapat disimpulkan teknologi bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk masalah sosial. Bentuk-bentuk masalah sosial meliputi berbagai hal. Yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kriminalitas, keempat kesenjangan sosial, kelima penyakit, pandemi dan endemi, keenam kenakalan remaja, dan yang ketujuh pendidikan yang tidak merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk masalah sosial mengenai kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat penemuan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas, kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini, hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang, atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,7% karena dampak pandemi COVID-19. Faktor pengangguran dapat mengakibatkan salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi, karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun masalah kemiskinan yang meliputi faktor internal, merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan
dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya yang terjadi yaitu terjadinya perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu contoh solusi dari masalah kemiskinan yaitu pendidikan. Dengan pendidikan, kita bisa lebih maju dan kita bisa lebih berpikir dengan lebih baik lagi. Karena jika kita orang yang berpendidikan akan mengubah hidup kita menjadi layak dan menjadi baik. Yang kedua adalah pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi. Terjadinya permasalahan sosial, pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering terjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, kriminalitas berkembang karena teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran, maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanan. Akan tetapi, tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin berat. Bahkan kejahatan dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku. Terlebih pada masa modern seperti saat ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal ini didasar sudah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Misalnya praktik korupsi, uang pelicin, atau suap untuk mempercepat menyelesaikan suatu masalah, tanda bakti atau gratifikasi, dan lain sebagainya. Ada pula tindakan kriminalitas yang diistilahkan dengan
Ciberikmi, yaitu sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan, teknologi komputer, dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari ruang lingkup, perilaku, sifat, dan modus. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya, kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan asalnya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum. Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan, namun di sisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan. Jadi, hal ini dapat memicu terjadinya kecemburuan sosial. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga terjadi karena adanya sentimental suku, agama, penduduk asli dan pendatang, dan lain sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibatnya muncul konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial, sehingga memunculkan stigma, prasangka-prasangka, dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia, misalnya antara kemudahan akses yang didapatkan oleh orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografi masyarakat. Yang kelima, penyakit atau pandemi dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi di Indonesia. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun endemi, ini menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan. Warung-warung kecil yang juga kekurangan pelanggan dan masih banyak lagi ini terjadi karena adanya wabah penyakit menular. Permasalahan sosial yang relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadi pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial, karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang.
Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya, kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tercatat secara akuatintas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu, kasus seks, pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Dan yang terakhir, ketujuh, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif dari bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga jadi penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapat akses pendidikan yang layak. Jadi, tidak bisa dipungkiri, maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.